Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Orang suruhan pejabat aniaya warga di depan markas Polda Sumatera Barat dan disaksikan Satpol PP. Dua pengedar sabu-sabu diciduk polisi. Sidang paripurna perdana pasca pemilu, anggota DPRD Sumbar banyak tak hadir. Sekelompok orang memaksa masuk ke dalam gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Rumah Buku yang terletak di Jalan Sudirman di seberang markas Polda Sumatera Barat pada Kamis pekan lalu. Mereka berupaya mencongkel pintu dengan linggis. Namun upaya mereka dihadang oleh pegawai Rumah Buku yang telah bersiaga di dalam gedung. Aksi kekerasan pun tak terhindarkan. Mereka yang memaksa masuk tak bisa berbuat banyak. Saat petugas gedung menanyakan surat tugas mereka dan instansi asal mereka bertugas. Suri aja lah. Ada suri tugasan. Ada ilah. Apa suri tugasan? Lagi lah. Suri tugasan mah. Apa tugasan sko? Kok? Mana nanya? Hah? Mana nanya? Apa? Aksi kekerasan itu berhenti setelah petugas Rumah Buku memperlihatkan surat Gubernur Sumbar yang menyatakan bahwa gedung itu bukan merupakan aset pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Petugas Satpol PP yang hadir di lokasi itu langsung lepas tangan dan menyatakan bahwa mereka tak terlibat dalam aksi itu. Saat suasana reda, salah satu dari sekelompok orang yang melakukan kekerasan menerima telepon dari pejabat Sumatera Barat. Pak Wagub aman, dan kemudian tadi saya penjaga Satpol PP suruh di sini 10 biar tukang ukur aman juga dia. Oh, yang di lapangan sudah selesai Pak? Sudah. Tapi Bapak bisa telepon Pak Kapolres Pak. Apresiasi sama beliau tegas tadi kata Pak. Menurut petugas Rumah Buku, mereka bertahan karena diperintah bosnya. Perintah dari yang memiliki gedung yaitu Pak Afi Firdaus, Yayasan Gemar Membaca Indonesia. Jadi siapapun tidak boleh masuk ke sini tanpa ada surat perintah dari pengadilan atau eksekusikan. Kemudian ini bukan aset dari Pemprov karena Mayaldi sudah mengeluarkan surat bahwa sini bukan aset Pemprov dan bukan milik BKOW. Karena tak bisa memasuki gedung Rumah Buku, sekelompok orang itu pun membubarkan diri. Sengkarut masalah gedung buku ini telah mencuat sejak tahun 2016 lalu. Saat itu, Badan Koordinasi Organisasi Wanita BKOW Sumatera Barat mengaku gedung itu milik mereka. Namun klaim yang mereka sampaikan tak didukung oleh bukti hukum. Kasus ini kembali mencuat setelah kepengurusan BKOW berganti dari istri Nasrul Abid ke istri Audi Jonaldi. Wagub Sumbar saat ini, Aldian dan Robiha melaporkan dari Padang. Pada operasi SAR hari kedua, upaya pencarian terhadap seorang pencari besi berusia 32 tahun membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan Dori tenggelam di dasar laut di kedalaman 18 meter di bawah permukaan laut pada Jumat pekan lalu. Tim SAR melakukan pencarian menggunakan peralatan selam yang lengkap dan mencari korban hingga kedalaman 22 meter di bawah permukaan laut. Pencarian orang hilang di
Itu korban ditemukan di dekat LKP juga. Itu korban ditemukan kedalaman 18 meter. Kedalaman 18 meter dengan keadaan MD. Dan untuk sementara alhamdulillah korban sudah ditemukan dekat LKP juga. Kapal itu ada bekas kapal tenggelam. Mereka hanya mencari puing-puing besi yang mereka cari dengan sehari-hari. Kamis pekan lalu, Dori dan dua rekannya menyelam secara tradisional mencari besi bekas dari kapal yang karam di perairan Bungus sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Namun korban tak pernah muncul ke permukaan setelah beberapa menit menyelam. Upaya pencarian Dori dilakukan rekannya berkali-kali dengan cara menyelam. Namun Dori tak kunjung ditemukan karena jarak pandang terbatas. Tim SAR gabungan yang terdiri dari beberapa unsur akhirnya mencari korban di lokasi yang diduga korban tenggelam pada hari Jumat. Dengan ditemukannya Dori, operasi pencarian pun ditutup. Jenazah korban dievakuasi petugas ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarganya. Alfi melaporkan dari Padang. Diduga kelelahan, seorang anggota panitia pemilihan Kecamatan Pasaman jatuh pingsan saat skor sidang pleno rekapitulasi perolehan suara di aula kantor KPU Pasaman Barat Sabtu malam pekan lalu. Dwi Lestari, anggota PPK itu, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Simpang 4 Pasaman Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Dwi Lestari diduga kelelahan sebagai dampak proses rekapitulasi yang berlangsung cukup lama, mulai di tingkat kecamatan hingga ke KPU Pasaman Barat. KPU Pasaman Barat juga memastikan, meski ada yang pingsan, proses rekapitulasi terus dilanjutkan. Meski sempat dilakukan skor sidang beberapa kali akibat protes dari peserta sidang. Waktu kita melaksanakan proses rekapitulasi rapat pleno terbuka di kabupaten semalam, itu ada jajaran peserta rapat pleno, yaitu kawan-kawan jajaran di PPK itu pingsan, langsung dibawa ke Rumah Sakit Yarsi. Dan alhamdulillah pagi tadi setelah kita konfirmasi yang bersangkutan sudah sehat. Berkemungkinan itu kelelahan. Kondisi kesehatan anggota PPK yang pingsan itu pada Minggu pagi telah pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Cukup, silakan diutarakan dan kita koreksi kembali. Nah, untuk saat ini izinkan kami. Rekapitulasi suara di tingkat Kota Pariaman berjalan alot hari Sabtu pekan lalu. Banyaknya data yang tidak sinkron dan protes dari peserta pemilu menyebabkan proses berjalan lambat hingga melebihi dari target hari yang ditentukan. Rekapitulasi suara dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, tidak bisa diselesaikan dan akhirnya diperpanjang 1 hari. Meski hanya menghitung jumlah perolehan suara pada 4 kecamatan, dengan jumlah pemilih lebih dari 71.000, namun pihak KPU Pariaman mengalami kesulitan untuk melaksanakannya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Molornya rekapitulasi itu disebabkan banyaknya data yang tidak sesuai pada tingkat kecamatan dan harus dicocokkan kembali. Selain itu, peserta pemilu banyak yang membantah data yang masuk karena dianggap merugikan mereka. Selain banyak data yang harus diperbaiki, KPU juga harus kembali membuka 5 kotak suara yang dianggap sumber masalah saat dihitung pada tingkat TPS. Sebenarnya target kita 2 hari ya, cuman kita menyelesaikan dalam 3 hari. Apa kendalanya? Banyak dinamika yang terjadi dan kita tentu menjelaskan dan ini sangat memakan waktu dan ada beberapa data yang harus kita samakan lagi di tingkat kota dan semuanya sudah terselesaikan. Menurut Ketua Bawaslu, permasalahan ini terjadi akibat lambatnya antisipasi permasalahan yang terjadi oleh KPU, mulai pada tingkat TPS hingga tingkat kecamatan.
sehingga terakumulasi saat rekapitulasi suara pada tingkat kota. Kita melihat memang ada beberapa kasus yang mitigasinya itu agak terlambat diantisipasi oleh KPU. Jadi dengan 4 kecamatan selama 3 hari ini, termasuk yang sedikit agak lambat juga proses yang kita lakukan di sini. Meski berjalan alot dan molor dari jadwal yang ditentukan, rapat rekapitulasi Kota Pariaman akhirnya dapat disahkan dan disetujui oleh semua pihak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dalam bukti-bukti cukup, kita perbaiki.